Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoirunisa, NPM 173200088. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum kuliah umum mata kuliah bioteknologi yang diampu oleh Ibu Diah Ayu Widyastuti, M.Biotek, dengan tema aplikasi bioteknologi dalam berbagai bidang, yaitu ada bidang kesehatan, bidang pertanian, dan bidang lingkungan. Untuk yang pertama ada bioteknologi di bidang kesehatan dengan tema aplikasi bioteknologi pada deteksi virus chikungunya. Untuk yang pertama, penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus chikungunya membutuhkan interaksi antara faktor inang dan lingkungannya. Kemudian, chikungunya merupakan salah satu penyakit zoonosis yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Lalu, demam chikungunya itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus alphavirus dari familia Togaviridae dengan gejala postur penderita yang membungkuk akibat nyeri sendi hebat. Chikungunya ini ditularkan melalui vektor utama Aedes aegypti. Virus chikungunya termasuk kelompok virus single strain RNA atau ssRNA yang mempunyai selubung dengan diameter 60-70 nanometer. Nyamuk Aedes aegypti berperan sebagai vektor utama dalam melanjutkan proses siklus hidup virus dan memindahkannya dari penderita ke hospes rentan tanpa menyebabkan penyakit pada tubuh nyamuk. Untuk selanjutnya, penularan ini terjadi karena setiap kali nyamuk menggigit atau menusuk dan menghisap, sebelum nyamuk menghisap darah akan mengeluarkan air liur melalui proboscisnya agar darah yang dihisap oleh nyamuk tidak membeku. Bersama air liur inilah virus dipindahkan dari nyamuk ke inang lain. Kemudian, belum ada vaksin yang tersedia untuk mencegah penyakit chikungunya. Oleh karena itu, salah satu pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan mendeteksi virus dalam tubuh nyamuk sebelum menginfeksi manusia. Pengawasan vektor merupakan salah satu cara untuk mendeteksi aktivitas di dalam tubuh vektor sehingga potensi kejadian penyakit di masa yang akan datang dapat diketahui. Deteksi ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya dengan menggunakan metode RT-PCR. Deteksi virus chikungunya ini dapat dilakukan dengan deteksi antibodi oleh serodiagnosis ataupun deteksi molekuler menggunakan RNA virus. Amplifikasi tidak dapat dilakukan dengan menggunakan RNA sebagai template atau cetakan, sehingga pada sampel RNA perlu dilakukan proses transkripsi balik atau PT-PCR. Selanjutnya, teknik molekul berbasis PCR digunakan sebagai metode pilihan untuk diagnosis infeksi virus atau rantai reaksi polimerase. Rantai reaksi polimerase adalah suatu metode untuk memperbanyak DNA spesifik dengan menggunakan enzim DNA polimerase yang stabil pada suhu tinggi dan sepasang primer yang melakukan hibridasi pada bagian cetakan dari dua arah yang berlawanan. Untuk yang selanjutnya, setelah bioteknologi di bidang kesehatan, ada bioteknologi di bidang pertanian yang mengambil tema plant bioteknologi. Untuk permasalahan di bidang bioteknologi pertanian itu, yang pertama ada semakin meningkatnya populasi, kemudian penyakit yang meningkat, ada lahan pertanian yang menyusut, dan terjadi malnutrisi karena ketersediaan makanan yang tidak seimbang. Untuk solusinya, solusi yang dapat dilakukan, produktivitas dalam memupuk itu yang cukup, kemudian efisiensi resisten penyakit, ada atau tidaknya penyakit, dan terjadinya nutrisi yang cukup. Kemudian yang selanjutnya, alat solusi dari permasalahan bioteknologi tanaman. Yang pertama ada in vitro kultur in vitro tanaman. Bisa sel jaringan, organ, bahan dasar untuk melakukan modifikasi tanaman adalah kultur in vitro. Yang kedua ada analisis genom untuk mengetahui bagian mana yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Kemudian yang ketiga ada
manipulasi genom. Untuk melakukan manipulasi harus ada kultur jaringan dari sel tanaman yang memiliki sifat totipotensi. Untuk yang selanjutnya, ini contoh penelitian yang dianggap menyelesaikan permasalahan adalah dengan tanaman resistensi virus. Yang pertama, contohnya gagal panen karena virus. Bisa kita buat resisten virus melalui bioteknologi. Contohnya resistensi virus pepaya, golden rice, jagung tahan kering, pisang yang diperkaya dengan vitamin A. Salah satu contoh solusi yang bisa dilakukan dengan metode bioteknologi pertanian ini sangat menguntungkan jika bisa ditetapkan. Kemudian yang terakhir ini ada bioteknologi di bidang lingkungan. Dengan tema peran mikroba dalam pembentukan tanah dari ekosistem mikroba awal endapan Gunung Merapi. Konteks bioteknologi di bidang lingkungan ini ada ikhtisar bioteknologi lingkungan, kemudian ekologi molekuler untuk mempelajari pembentukan tanah, kemudian ada yang mendukung sebuah ekosistem tanah, dan sistem pembentukan tanah pada daerah yang memiliki substrat baru atau sebuah bencana yang menimbulkan suksesi. Bioteknologi lingkungan ini semua tempat yang akan mempengaruhi kehidupan biotik di dalamnya. Usaha untuk mengatasi masalah lingkungan melalui aplikasi bioteknologi menjadi lingkungan yang lestari. Kemudian bioteknologi lingkungan adalah perkembangan, penggunaan, dan pengaturan sistem biologis untuk proses remediasi terhadap dukungan yang terkontaminasi dan juga untuk menciptakan proses ramah lingkungan. Pentingnya bioteknologi di bidang lingkungan ini ada beberapa. Yang pertama ada usaha untuk mengatasi polusi atau bioremediasi, di mana menggunakan makhluk hidup untuk merubah senyawa yang berbahaya bagi lingkungan menjadi senyawa yang ketika dibuang ke lingkungan menjadi aman. Kemudian usaha untuk memonitoring keanekaragaman suatu mikroba yang ada di suatu tanah pada hutan tropis. Kemudian ada untuk menciptakan sumber energi alternatif atau biofuel dan bioplastik, dan yang terakhir untuk ekologi molekuler untuk mempelajari pembentukan tanah dan komunitas mikroba air limbah. Kemudian apa saja yang mendukung dari ekosistem tanah? Yang pertama ada tanah yang matang atau subur, terbentuknya dari tanah yang tidak memiliki nutrisi dan melalui proses siklus biogeokimia. Kemudian tanah yang terbentuk dari substrat baru, erupsi Gunung Merapi, tidak memiliki nutrisi karbon dan nitrogen. Kemudian ini ada aspek pembentukan tanah. Aspek pembentukan tanah itu ada 3. Yang pertama ada faktor biogeokimia, yang kedua ada faktor produktivitas di dalam tanah, dan yang terakhir ada faktor keanekaragaman mikroba tanah. Kemudian pemateri dalam webinar ini sudah melakukan penelitian. Yang pertama ada apakah substrat yang baru terdapat kolonisasi beta proteobacteria, kemudian apakah ada suksesi mikroba dengan adanya pioner lumut, dan bagaimana komunitas mikroba di kedua sit dengan di hutan. Hasil penelitian dari para pemateri, yang pertama karakteristik dan vulkanik deposit tidak terdeteksi unsur nitrogen dan karbon, yang mana unsur nitrogen dan karbon sendiri merupakan unsur utama yang diperlukan oleh makhluk hidup. Walaupun nitrogen dan karbonnya undektif, tetapi masih ditemukan koloni bakteri. Komunitas bakteri pada sit yang baru berbeda dengan komunitas di sit yang ditumbuhi lumut dan berbeda dengan komunitas yang ada di tanah. Hubungan antara komunitas bakteri dengan faktor lingkungan. Famili yang didominasi oleh lumut berkorelasi positif dengan keberadaan lumut, sedangkan famili yang didominasi di tanah di hutan berkorelasi negatif terhadap vegetasinya. Kemudian ini ada kesimpulan dari hasil penelitian dari pemateri. Yang pertama,
respon mikroba terhadap pertumbuhan lumut, ada suksesi mikrobanya. Kemudian perbandingan dengan tanah hutan, kelimpahan Acidobacteria rendah. Jadi, studi terkait Merapi ini bisa menjadi salah satu model dalam pembentukan tanah di daerah tropis. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.